Kembali bersama kami, pemirsa, hanya satu langkah lagi Laksamana Yudo Margono menduduki kursi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun dan rencananya Laksamana Yudo akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo Senin besok. Ya, jalan mulus Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI tinggal menempuh tahap akhir, yakni pelantikan oleh Presiden Joko Widodo. Tahap demi tahap dan komitmen telah dijabarkan Sang Laksamana dari Matra TNI Angkatan Laut ini dalam menjaga kedaulatan negara. Salah satunya yaitu pulau-pulau terluar di Indonesia yang rawan diklaim negara lain serta gangguan pertahanan lainnya. Ya, bila tak ada aral melintang, besok Presiden akan melantik Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI. Dari sisi pertahanan dan kedaulatan, apa saja yang masih menjadi PR Panglima TNI berikutnya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami. Sore ini senang sekali ada Pengamat Pertahanan dan Intelijen Ibu Susaning Tias Kertopati. Assalamualaikum Bu, selamat sore Bu. Selamat sore, Assalamualaikum Baik. Mas Juno. Ya, Bu, kita tahu bahwa ini setelah lama ya beberapa pekan menunggu akhirnya besok akan dilantik. Secara umum dulu dari pandangan Ibu, apa catatan untuk pelantikan besok? Iya, tentunya Mhm, Panglima TNI baru Laksamana TNI Yudo Margono akan menghadapi PR yang panjang mhm. dengan masa jabatan yang singkat, tidak sampai 1 tahun. Itu adalah PR yang tidak mudah bagi beliau, tetapi ya kalau kita lihat pengalaman beliau yang juga cukup luar biasa ya, di Mhm. mana 7 kali mulai dari kapal patroli hingga kapal frigate itu menjadi komandan KRI itu Baik. tidak semua perwira itu memiliki pengalaman itu. Mhm. Nah, PR-nya itu yang pertama adalah menjaga sinergitas antar matra TNI dan Baik. juga eh, dengan pihak kementerian dan lembaga yang lain, seperti halnya yang paling utama adalah Polri dan Mhm. Badan Intelijen Negara serta kementerian yang terkait ya. Baik. Lalu kemudian secara outward looking beliau akan menghadapi masih adanya penguatan AUKUS, Mhm. lalu ketidakstabilan suasana di Laut Cina Selatan Mhm. dan perang Rusia versus Ukraina ya. Mhm. Hal ini memang walaupun AUKUS itu tidak harus kita artikan perlombaan senjata, tetapi tetap harus Oke. waspada ya. Mhm. Lalu kemudian secara inward looking di dalam negeri sendiri ada Papua, lalu ada radikalisme, Hmm. terorisme, Baik. modernisasi alutsista yang mau tidak mau harus dilakukan sehingga ada Mhm. legacy nanti. Lalu kemudian di dalam kondisi komunikasi politik yang ada di mana TNI mau tidak mau juga akan terlibat, yaitu Baik. adanya post-truth hoax ya. Lalu PR yang paling penting juga adalah bagaimana beliau dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pendidikan SDM di dalam Mhm. TNI, Baik. serta perbaikan kurikulum di dalam sekolah-sekolah TNI itu. Mhm. Juga bagaimana beliau mengangkat penggantinya yaitu Kasal yang akan datang. Tentu Mhm. diharapkan dengan situasional yang seperti ini dan kita juga tahu bahwa kondisi dunia tidak baik-baik saja ya. Jadi memang harus Baik. tahu geopolitik maritim ini, Mhm. tantangan ini harus dijawab juga oleh Panglima TNI Baik. sebagai seorang Laksamana TNI Angkatan Laut dan Kasal yang akan datang. Baik. Harus memiliki pengetahuan geopolitik maritim. Baik, Gitu. Ibu, menarik Anda menyebutkan geopolitik maritim. Kita tahu Pak Yudo berasal dari Matra Laut ya. Ada kelebihan tidak menurut Anda dari pandangan Anda ketika beliau memimpin TNI dengan tadi catatan geopolitik maritim mengingat background beliau adalah AL? Ya, Hmm. tentunya harus paham bahwa berbagai pelanggaran yang tengah terjadi juga masih ada di perbatasan ZTE Indonesia ya. Baik. Kapal-kapal ikan Vietnam ya sudah seringkali melanggar, lalu kemudian kapal ikan China juga begitu ya. Dan bukan itu saja, tetapi Hmm. juga harus memiliki
diplomasi pertahanan, khususnya bagaimana menghadapi situasi di kawasan nanti, gitu. Baik. Jadi bukan hanya secara inward looking, tetapi juga beliau harus muncul sehingga posisi TNI ini memiliki kewibawaan di tingkat dunia, begitu. Dan memang dalam hal ini tidak mudah ya seorang Panglima TNI itu dapat mengatasi situasional baik outward maupun inward looking ya. Ini harus memiliki kemampuan manajemen tempur juga yang baik, diplomasi pertahanan yang baik, dapat meyakinkan dunia internasional juga, serta harus juga memikirkan harga diri bangsa, harga diri wilayah. Itu apa ya, Mas Juno? Baik. Kita tahu kita punya selat begitu banyak. Betul. Nah, selat-selat itu jangan digratisin. Jadi memang harus mulai berpikir bagaimana kita dapat mendayagunakan selat itu untuk tanah air kita. Baik. Jadi untuk kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi jangan sampai yang makan itu Singapura, lalu Malaysia, lalu kemudian Filipina ya. Sementara kita dilewatin aja. Betul. Begitu. Ini yang kita tahu Bu, beberapa kali kita kecolongan. Nah, kalau kita lihat nanti dengan tipikal Pak Yudo dengan backgroundnya tadi sebagai Matra AL, apakah ini juga Anda optimis di bawah kepemimpinan beliau ini akan menjadi salah satu hal yang di-highlight oleh Pak Yudo? Ya, untuk sementara kita harus optimis ya. Baik. Kita baru dapat menilai mungkin setelah 3 bulan beliau menjabat ya, kita akan tahu kebijakan beliau seperti apa ya. Kita tahu ya Mas Juno bahwa belakangan ini Australia itu secara sepihak kan juga mengklaim Pulau Pasir sebagai wilayahnya. Nah, ini walaupun Kementerian Luar Negeri mengatakan ya bahwa Pulau Pasir itu memang wilayahnya Australia, tapi sebenarnya menurut pandangan saya tidak perlu buru-buru Kementerian Luar Negeri mengatakan demikian. Kita juga harus melihat secara hukum internasional ya, apakah betul itu milik Australia. Jadi itu memang peran TNI sangat besar untuk melakukan satu research ya, sehingga mengetahui betul-betul bahwa Pulau Pasir itu sebenarnya yang memiliki hak kepemilikan itu Indonesia atau Australia. Itu juga penting. Itu adalah PR juga bagi beliau ya. Betul. Dan jangan lupa bahwa Presiden Jokowi di awal pemerintahannya menekankan adanya poros maritim. Nah, itu harus diejawantahkan. Jadi harus bagaimana saat ini Panglima TNI-nya berasal dari Matra Laut. Kita tunggu kiprahnya, bagaimana ini perannya untuk menjadikan poros maritim itu bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dapat dilaksanakan secara inherent ya di setiap wilayah laut kita. Ya. Kita juga harus menjaga pesisir dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan modernisasi alutsista. Kita sudah tahu ya, pada saat beliau menjadi seorang Kasal, ada kejadian kan, yaitu kecelakaan yang menimpa awak kapal selam. Kapal selam, ya. Nah, itu jangan sampai itu terjadi kembali. Oleh karenanya, bagaimana beliau juga menerapkan aturan-aturan, kebijakan, modernisasi alutsista dalam waktu yang tidak sampai setahun menjabat, itu harus dibantu oleh Kasal yang memiliki kemampuan, juga memiliki diplomasi pertahanan yang baik. Jadi how to convince kepada dunia internasional juga bagus. Begitu. Ibu. Jadi kalau memang di Indonesia tuh masalahnya dipikir umur ya. Umurnya nih udah sama nih dengan Yudo nih, gitu ya. Ini jangan nih, padahal orang itu pinter gitu kan. Nah, yang kayak begitu-begitu tuh harusnya dikesampingkan. Kadang gini, jadi Bu. jangan usia ya. Make sense. Sekarang boleh denger nih. Ada yang bilang nih kan ini yang calon-calon yang bagus tapi usianya nih sama dengan Yudo Margono gitu kan. Nah, itu sebenarnya jangan. Kita kan ingin ada perbaikan-perbaikan kok. Menarik ya. Karena perspektif Ibu. Karena kadang kita melihat ada kualitas tapi kadang superficial
thing seperti ini yang menghambat ya. Akhirnya Nah, ya, orang-orang yang punya kualitas tadi ya terpaksa harus tadi mungkin tidak mendapat kesempatan. Tapi satu Bu, kalau kita lihat bahwa too many homeworks, too little times, sedikit sekali, kurang dari setahun seperti itu. ya. Apa yang harus dikebut terlebih dahulu dari banyak draft yang Ibu berikan kepada kita tadi? Apa first thing first ketika besok setelah dilantik? Ya, itu pertama tentunya yang inward looking dulu ya, Inward di dalam looking dulu negeri ya. dulu ya. Mhm. Ya seperti modernisasi alutsista, pembangunan SDM ya. Lalu kemudian bagaimana juga PR terkait di daerah-daerah konflik seperti di Papua, lalu di pesisir Aceh ya, dan di Maluku Maluku Utara ya. Nah, hal-hal demikian itu harus ada klaster. Bagaimana beliau itu kan tidak mungkin kerja sendiri ya, apalagi yang terkait dengan matra laut. Oleh karenanya tadi saya tekankan, Kasal yang baru ini harus sangat berkualitas, memiliki Baik. pengetahuan geopolitik maritim yang bagus gitu. Oke. Juga harus ada sinergitas dengan matra-matra seperti matra darat, matra udara, lalu kemudian dengan Polri, dengan Badan Intelijen Negara. Itu memang betul-betul harus dilakukan seksama. Jadi nanti ketika beliau setelah dilantik, beliau itu harus melakukan satu seperti kunjungan ya ke beberapa KL ya, yang tentunya ada kaitan kerja dengan TNI, lalu kemudian juga masuk ke dalam matra-matra seperti Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Baik. juga laut kembali, itu untuk mengetahui permasalahan utamanya apa yang sedang dihadapi oleh ketiga Baik. matra tersebut. Lalu kemudian hubungan baik, interoperabilitas ya dengan KL, dengan Polri ya, harus ada sinergitas yang tetap harus dilaksanakan. Dulu sinergitas itu diupayakan dengan sangat pada saat Panglima TNI-nya Pak Hadi ya. Lalu kemudian ini akan berganti ya. Pak Andika kemarin juga memiliki visi dan misi menyelesaikan masalah Papua dengan humanis. Betul. Nah, ini bentuk humanisnya ini seperti apa? Apakah akan diteruskan Oke. ya? Apakah akan Baik. diteruskan atau bagaimana? Jangan semakin banyak korban. Karena apa? Nanti kalau misalnya kita juga tidak punya ketegasan dan kita tidak tahu bagaimana mengurus budaya yang ada di Papua, ya seperti kan kelompok adat di sana banyak sekali. betul. Itu kan bagaimana komunikasi antar budaya itu dapat dilaksanakan juga oleh anggota TNI ya, prajurit TNI. Nah, itu kan betul-betul harus memiliki pengetahuan yang baik. Dan Pak Yudo ini harus memiliki hubungan yang baik juga dengan akademisi, sehingga juga dapat memiliki bekal ketika harus mengurus daerah-daerah yang sulit tersebut. Baik. Begitu. Ibu, terima kasih sekali. Kita tadi dapat banyak poin insight, baik itu tadi terkait sinergi internal ya, sesama matra tadi, dan juga bagaimana eksternal dengan para mitra. Terima kasih Ibu atas insight-nya. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.